Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu adalah gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Untuk umumnya yaitu Z sama dengan X plus YI, di mana X itu adalah bilangan real sendiri itu adalah bilang angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, YI itu adalah bilangan imajiner. Nah, yang dimaksud imajiner itu adalah I-nya, teman-teman. Jadi ini tuh kita sebut sebagai imajiner. Nah, imajiner tuh angkanya berapa sih? Imajiner yaitu akar min 1. Nah, misal di soal nanti kan pasti ada kayak mungkin ada soal kayak gini. Ini anggap aja I kuadrat gitu ya, teman-teman. I kuadrat berarti itu berapa? Berarti akar min 1 dikali akar min 1. Hasilnya berapa? Berarti I kuadrat itu hasilnya min 1. Pokoknya nanti kalau di soal-soal biasanya tuh ada kayak 5 plus 3 kuadrat gitu ya. Nah, berarti 5 plus 3 kali min 1. 5. Misalnya tadi kan di soal tuh kayak ada soal 5 plus 3 I kuadrat gitu. Berarti berapa? Berarti 5 plus 3 kali min 1. Nah, bentuk bilangan kompleks itu sendiri itu yang pertama ada bentuk eksponen, bentuk polar, dan yang terakhir bentuk kartesius. Oke teman-teman, jadi habis ini kita akan membahas soal-soal yang ada di bilangan kompleks. Soalnya masih mudah-mudahan dulu aja teman-teman, masih kayak dasar-dasarnya aja. Soal yang pertama, maaf ya teman-teman, ini tuh tadi kayak ada kesalahan teknis gitu, aku juga nggak tahu kesalahannya di mana. Tolong maafin saya teman-teman, karena aku juga nggak tahu kesalahannya di mana, tapi tiba-tiba itu kayak berubah kotak-kotak gitu. Jadi aku ganti aja di sini seperti ini, maaf ya. Nah, kembali lagi ke soal yang pertama, tentukan bilangan real dan imajiner dari A sama dengan 2 plus I kuadrat dan B 1 plus akar min 9. Jawab. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau akar min 1 kalau I kuadrat berarti dia akar min 1 dikali akar min 1, atau bisa kita tulis juga akar min 1 kuadrat. Tapi ini lebih enak lagi kalau kita jabarkan, biar nanti tuh kita enggak kalau aku sendiri tuh aku lebih suka dijabarkan gini ya teman-teman, biar enggak lupa aja gitu. Nah, jadi hasilnya itu kan tadi akar min 1 kali akar min 1 min 1 berarti 2 plus min 1. 2 plus min 1 itu hasilnya 1. Nah, 1 ini kan bilangan real ya teman-teman. Kita kan belum ketemu sama bilangan imajiner ya. Gimana cara kita menemukan bilangan imajinernya? Jadi caranya itu 1 plus 0 dikali I. Jadi kan nanti hasilnya 1I. Nah, 1 ini tuh disebut bilangan imajiner. Lanjut ke soal yang B. Soalnya 1 plus akar min 9. Berarti ini bisa kita tulis sebagai berikut. 1 plus akar 9 kali min 1. Ini akarnya panjang ya teman-teman. Sampai menutupi atasnya min 1. Nah, bisa kita tulis juga sebagai berikut. 1 plus akar 9 dikali akar min 1. Nah, akar dari 9 itu kan 3. Nah, akar min 1 itu kan I ya. Nah, itu kita bisa tulis 1 plus 3 kali I atau 1 plus 3I. Nah, 1 ini itu tuh bilangan ini 1 ini itu bilangan real dan 3I bilangan imajiner. Nah,
Soalnya berikutnya, tentukan hasil penjumlahan dan perkalian dari X1 sama dengan 5 plus 4I dan X2-nya 2 min 3I. Jawab. Penjumlahan. Kita kerjakan dulu yang penjumlahan ya teman-teman. Penjumlahan itu X1 plus X2. Nah, untuk penjumlahan ini kalau khusus penjumlahan enggak khusus sih, pokok untuk penjumlahan itu bilangan real dan bilangan imajiner kita sendiri-sendirikan. Untuk bilangan real kita taruh depan dan bilangan imajiner kita taruh belakang seperti ini. Berarti kan ini bilangan realnya kan 5 dan 2. Berarti 5 plus 2. Nah, untuk bilangan imajinernya 4I dan 3I. Kita tulis 4 min 3, I-nya kita taruh belakang aja seperti ini. Nah, hasilnya 5 plus 2 kan 7. 4 dikurangi 3 kan 1. Terus jangan lupa dikali I, berarti hasilnya 7 plus 1I. Untuk perkalian itu X1 kali X2. Nah, untuk perkalian itu enggak kita sendiri-sendirikan kayak penjumlahan ya teman-teman. Untuk perkaliannya sendiri itu kita menggunakan sistem rainbow. Jadi seperti ini. 5 kali 2 hasilnya 10. 5 kali min 3I hasilnya 15I. 4I kali 2 itu hasilnya 8I. 4I dikali min 3I hasilnya min 12I kuadrat. Kalau bisa kuadrat, ini karena I kali I hasilnya jadi I kuadrat. Nah, untuk operasinya sendiri ini tuh kita cari yang sama dulu teman-teman. Nah, yang sama sendiri kan cuma min 15I sama 8I ya. Jadi hasilnya itu 10 min 7I min 12. Nah, I kuadrat kan min 1, berarti 12 kali min 1. Berarti 10 min 7I plus 12. Nah, kita operasikannya sama dulu, berarti 10 plus 12 hasilnya 22 min 7I. Oke, untuk soal yang terakhir, tentukan modulus, konjugat, dan argumen dari 4 dan 3. Jawab, Z berarti sama dengan 4 plus 3I. Konjugat itu berarti, maaf ya ini ada kesalahan teknis lagi. Konjugat berarti Z 4 min 3I. Nah, konjugat itu mudah teman-teman. Konjugat itu Z, rumusnya Z sama dengan A plus konjugat itu Z sama dengan A min BI. Iya, Z sama dengan A min BI. Ini aku tulis dulu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini aku ya nulisnya bukan nama kayak kenapa kayak laptop kayak gini susah jadinya. Nah, maaf ini kurang maaf. Aku hapus dulu. Nah, kayak gini seperti ini teman-teman. Jadi rumusnya konjugat itu adalah A min BI. Nah, kalau misalnya soalnya ini tuh udah min, berarti dianya plus. Jadi konjugatnya plus. Nah, untuk modulusnya sendiri itu berarti 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Ini tambah ya teman-teman. Maaf ini tuh tadi ada kesalahan teknis. Berarti 4 kuadrat berarti kan 16. 3 kuadrat itu 9. Ini kita tuh menggunakan rumus Pythagoras. Kalau untuk kayak modulus itu kita tuh hampir sama kayak menggunakan rumus Pythagoras. Jadi akar dari berapa kuadrat ditambah beberapa kuadrat. Jadi 4 kuadrat itu kan 16, 3 kuadrat 9. Berarti hasilnya 16 plus 9 akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi modulusnya adalah 5. Nah, untuk cos tetanya, ini tuh cos dan sin theta ini tuh untuk menjawab argumennya nanti ya teman-teman. Untuk cos theta itu sama dengan X per R. Nah, hasilnya berarti 4 per 5. R tuh apa sih teman-teman? R itu modulus ya teman-teman. Jadi R itu adalah modulus.
Nah, X-nya berarti X-nya kan 4. Jadi kita masukkan 4/5 hasilnya 36,87. Jadi cos theta dari 4/5 adalah 36,87. Sin theta itu berarti Y per R. Y-nya 3, R-nya 5. Berarti sin theta dari 3/5 itu 36,8. Habis itu kita tambah 360, jadinya 396,8. Jadi argumennya 396,8 plus 2 Kpi. Ini tuh pi-nya itu bukan pi yang kayak gini, pi yang pi biasanya dibuat di rumus-rumus lingkaran itu loh teman-teman. Jadi kayak gini. Pi-nya itu sebenarnya kayak gini teman-teman. Nah, jadi argumennya 396,8 plus 2 K pi dikali K anggota itu kita nggak usah tulis kayak gini ya teman-teman. Itu tadi keyboard aku nggak ada kayak gini, jadi aku tulis aja kayak gini, maaf teman-teman. Jadi anggota itu bisa kita tulis sebagai berikut. Oke. Nah, ya nggak terasa ya teman-teman, kita udah di ujung waktu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.